Selamat pagi anak-anak Tunas Muda. Apa kabar? Kita bertemu lagi di kelas sekolah minggu masih online ya. Bui berharap dan berdoa supaya keadaan kalian selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar dari pelajaran yang ke-7 ya. Sudah pelajaran 7 kita. Dan judul pelajaran 7 hari ini adalah Aku kuat karena Tuhanku hebat. Ya, aku kuat karena Tuhanku hebat. Diambil dari 1 Korintus 2 ayat 1 sampai yang ke-5. Dan ayat hafalannya dari Zakaria 4 ayat 6. Yuk, buka kitab kalian, kita baca bersama-sama Zakaria 4 ayat 6 dari Perjanjian Lama. Oke? 1, 2, 3. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Yuk kita nyanyi dulu sebuah lagu tentang anugerah Tuhan. Judulnya adalah Semua Karena Anugerahmu. Semua karena anugerah Tuhan. Ya, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bukan karena fasih lidahmu,
Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami ada sampai saat ini, itu semua hanya karena anugerah-Mu. Tidak ada yang dapat aku banggakan, karena kami hanyalah alat-Mu. Dalam keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan kami, Engkaulah Tuhan yang akan memampukan kami dan menguatkan kami. Pagi ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan ajaran-Mu melalui sekolah minggu. Berkatilah jam ini Tuhan, supaya kami bisa memahami tentang ajaran Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita masih belajar tentang Paulus. Kita mengenal bahwa Rasul Paulus adalah sebagai seorang rasul, seorang pengajar, seorang penginjil yang luar biasa, yang sangat hebat. Penginjil yang berani dan gigih untuk terus memberitakan Injil. Bahkan ketika Paulus di penjara pun, ketika Paulus berada di dalam penjara, dia menggunakan waktu dan kesempatannya untuk tetap menginjili orang-orang di sekitar di penjara ini. Di sekitar penjara ini diinjili oleh Paulus. Dia bertekad Yesus Kristus harus diberitakan. Namun kalau kita memperhatikan dari bahan Alkitab pelajaran ini, yaitu dari 1 Korintus 2 ayat 1-5, Paulus mengakui bahwa sebenarnya dia bukan orang yang hebat, ya. Dia lemah. Bukan orang yang hebat, bukan orang yang bisa menginjili dengan kata-kata yang indah atau menggunakan kata-kata yang penuh hikmat. Dan Paulus juga mengakui kalau dia sering merasa gentar dan ketakutan. Dengan kata lain, Paulus mengakui bahwa dia tidak bisa menginjili dengan menarik, yang menggunakan kata-kata indah atau kata-kata yang membuat pendengarnya senang, pendengarnya terkesima atau menyukainya. Paulus tidak mengutamakan semuanya itu. Paulus hanya mengutamakan isi dari pemberitaannya, yaitu tentang Yesus Kristus. Dengan menyadari kelemahan dan kekurangannya, membuat Paulus bergantung penuh pada pertolongan dan kekuatan Tuhan. Paulus tidak bergantung pada dirinya sendiri. Karena dirinya sendiri memang lemah, tidak bisa diandalkan. Jadi hanya Tuhan melalui Roh Kudus yang bisa diandalkan oleh Paulus, yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan dan pertolongan dalam menghadapi setiap pergumulan hidupnya, khususnya ketika dia menginjili, memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus. Melalui pengalaman pengakuan Paulus ini, Paulus ingin supaya semua murid Yesus, termasuk kita murid Yesus pada zaman ini, sekarang ini, kita ini ya, tidak menjadi sombong, merasa dirinya paling hebat, paling menarik kalau disuruh melayani, paling bagus suaranya, paling pintar main musik, dan sebagainya. Ketika kita ditunjuk untuk melayani Tuhan, misalnya suruh menyanyi, suruh ikut paduan suara, ikut baca puisi, suruh ikut bermain musik, suruh ikut menjadi WL atau MC, pembawa acara dan sebagainya, untuk pelayanan yang lain-lainnya,
kita memang harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Kita harus memberikan yang terbaik untuk pelayanannya kita kepada Tuhan, untuk Tuhan. Tidak asal-asalan ya, kita harus berlatih, harus tekun, menghafal dan sebagainya ketika kita ditunjuk untuk melakukan pelayanan itu. Tapi ketika kita memberikan persiapan-persiapan itu, setidaknya kita ingin tampil dengan baik. Setidaknya kita ingin tampil dengan sempurna. Tapi ingat, jangan sampai kita lupa inti pelayanan kita, inti pelayanan kalian. Jangan sampai pelayanan kalian itu intinya dilupakan. Dan pelayanan kita ini hanya bertujuan supaya hanya kita yang dipuji. Oh, bagus dia ya. Oh, Desi pinter ya. Oh, Ii baik ya. Oh, Ii melakukan pelayanan dengan baik ya. Sehingga ketika kita melakukan tujuan pelayanan yang seperti ini, nama Tuhan yang seharusnya dipuji dan dimuliakan itu kita lupakan. Jadi marilah kita boleh saja dan bahkan baik sekali kita mempersiapkan pelayanan-pelayanan dengan sebaik mungkin, mengatur dengan sebaik mungkin, membuat acara dengan sebaik mungkin. Tapi jangan sampai lupa bahwa hanya Tuhan yang akan dipuji dan dimuliakan melalui pelayanan kita ini. Bukan kita yang ingin dipuji-puji. Jelas ya, hanya Tuhan yang patut dan layak dipuji dan dimuliakan. Bukan kita yang hebat. Dan seandainya kita diberi kehebatan oleh Tuhan, bukan dari diri kita sendiri, bukan dari kekuatan kita, namun dari Roh Allah yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk kita bisa menjadi orang yang pandai, orang yang hebat, orang yang dipakai Tuhan dengan baik. Anak-anak, melalui pelajaran ini ada dua hal penting yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, kalian mengakui kekurangan dan kelemahan kalian supaya kalian bersandar penuh hanya kepada Tuhan. Dan meyakini bahwa Tuhan melalui Roh Kudus akan menolong, memampukan, dan memberikan kekuatan pada kalian. Yang kedua, kalian mengakui kekurangan dan kelemahan bukan supaya kalian menjadi malu dan merasa rendah diri, sehingga kalian tidak mau melayani. Jangan jadikan kelemahan dan kekurangan kalian ini sebagai alasan untuk tidak mau melayani. Ibu ulangi sekali lagi ya. Ada dua hal penting yang harus diperhatikan melalui pelajaran ini. Yang pertama, kalian harus mengakui kekurangan dan kelemahan kalian supaya kalian bersandar penuh kepada Tuhan dan meyakini bahwa Roh Kudus akan menolong, memampukan, dan memberikan kekuatan kepada kalian. Dan yang kedua, kalian harus mengakui kelemahan dan kekurangan kalian bukan supaya kalian malu atau kalian menjadi rendah diri sehingga kalian tidak mau melayani. Jangan jadikan kelemahan atau kekurangan kalian ini sebagai alasan untuk tidak mau melayani Tuhan. Amin. Lagu tadi ya mengatakan jelas sekali bahwa segala sesuatu itu adalah karena anugerah Tuhan. Kita melayani Tuhan bukan karena kepandaian kita, bukan karena kecakapan kita, bukan karena fasih lidah kita, bukan karena kemampuan kita, tapi semuanya karena anugerah Tuhan. Kita dimampukan untuk bisa melakukan suatu pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita.
Tugas pelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, hafalkan ayat hafalan dari Zakaria 4 ayat 6, yaitu ayat hafalan pelajaran hari ini. Yang kedua, sebutkan kelemahan dan kekurangan kalian. Segera kerjakan tugas itu dan segera dikirim ke grup sekolah minggu kita, kelas Tunas Muda. Terima kasih kalian sudah menyimak pelajaran ini dengan baik. Semangat terus supaya iman kalian terus dan terus bertumbuh bersama Tuhan. Kalian bisa menjadi lebih bijaksana, kalian bisa menjadi lebih segalanya untuk lebih baik melayani Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Dah.